Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai parameter, statistik, dan teori pendugaan, atau yang dikenal juga dengan teori estimasi. Kata lain dari teori pendugaan itu adalah sama seperti penafsiran, seperti itu ya, estimation. Jadi diharapkan bagi kalian nanti dengan mempelajari materi ini, kalian bisa membedakan apa itu parameter dan statistik, kemudian bisa menentukan atau melakukan penafsiran-penafsiran terhadap populasi. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Parameter dan statistik. Parameter itu sembarang nilai yang menjelaskan karakteristik atau ciri dari populasi. Sedangkan statistik sembarang nilai yang menjelaskan karakteristik atau ciri dari suatu sampel. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengenal parameter populasi dan istilah ada yang memakai istilah parameter populasi dan statistik sampel. Nah, dengan statistika kita berusaha untuk menyimpulkan populasi. Untuk ini, kelakuan populasi dipelajari berdasarkan data yang diambil, baik secara sampling ataupun sensus. Dalam kenyataannya, mengingat berbagai faktor, untuk keperluan tersebut diambil sebuah sampel yang representatif. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu itu ya. Jadi sampel yang diambil harus representatif atau mewakili keadaan dari populasi tersebut nantinya. Setelah ditarik suatu kesimpulan, setelah digeneralisasikan. Lalu berdasarkan pada hasil analisis terhadap data sampel. Jadi saya ulangi, untuk keperluan tersebut diambil sebuah sampel yang representatif, lalu berdasarkan pada hasil analisis terhadap data sampel, kesimpulan mengenai populasi dibuat. Kelakuan populasi yang akan ditinjau di sini hanyalah mengenai parameter populasi. Dan sampel yang digunakan adalah sampel acak. Data sampel dianalisis, nilai-nilai yang perlu, yaitu statistik, dihitung, dan dari nilai-nilai statistik ini kita simpulkan bagaimana parameter bertingkah laku. Cara pengambilan kesimpulan tentang parameter yang pertama kali akan dipelajari ialah sehubungan dengan cara-cara menaksir harga parameter. Jadi harga parameter yang sebenarnya tetapi tak diketahui itu akan ditaksir berdasarkan statistik sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Nah, jadi tujuan utama kita mengambil sampel dari suatu populasi adalah untuk memperoleh informasi mengenai parameter populasi itu berarti kan ya. Oleh karena itu, apabila parameter populasi tidak diketahui, maka dalam statistika inferensia dipelajari bagaimana cara mengetahui parameter tersebut. Jadi beginilah maksud tentang diterapkannya nanti teori pendugaan atau teori penafsiran atau teori estimasi. Nah, di sini disebutkan ada dua cara untuk mengetahui parameter populasi ya, yang dipelajari dalam statistika inferensia. Yaitu yang pertama cara pendugaan atau penaksiran estimasi, yang kedua pengujian hipotesis.
Dua cara ini didasarkan pada besaran yang dihitung dari sampel. Nah, jadi untuk mengetahui parameter populasi bisa menggunakan cara pendugaan dan pengujian hipotesis ini ya, gitu. Oke. Nah, jadi di sini yang dimaksud penafsiran itu penafsiran ya. Pernyataan parameter populasi yang nanti bakal kita analisa berdasarkan sampel yang kita peroleh. Nah, sudah saya sebut berulang-ulang ini ya, biar kamu benar-benar paham maksudnya. Jadi penafsiran itu pernyataan parameter populasi yang nanti bakal kita analisa berdasarkan sampel yang kita peroleh. Di dalam penafsiran ada 3 kriteria yang mengindikasikan bahwa penafsiran itu dapat dikatakan baik. Yang pertama, tak bias. Yang kedua, varians minimum. Dan yang ketiga, konsisten. Yang dimaksud tak bias di sini adalah nilai taksiran yang kita peroleh nanti akan sama dengan parameter populasi yang sebenarnya. Sedangkan varians, seberapa jauh sebuah kumpulan tersebar, semakin variansnya itu mendekati 0, maka mengindikasikan berarti nilai-nilai data itu semuanya hampir sama. Tapi kalau misalkan nilai varian semakin tinggi, maka mengindikasikan bahwa titik data itu sangat tersebar. Contohnya, terdapat 2 penafsiran. Penafsiran 1 nilainya lebih minimum daripada penafsiran 2. Maka kita akan lebih memilih yang memiliki varians minimum dibandingkan penafsiran yang kedua. Konsisten, maksudnya adalah penafsiran itu dilihat dari hasil sampelnya. Ketika hasil sampelnya atau ukurannya terus bertambah jumlahnya itu dan nilai taksiran semakin mendekati parameter populasi sebenarnya, maka penafsiran itu dikatakan konsisten. Oke. Parameter populasi ditulis dengan huruf Latin, yaitu theta. Di mana theta itu bisa berupa, ini parameter populasi itu ada rata-rata populasi, ada simpangan baku, atau disebut pula dengan istilah standar deviasi, kemudian ada proporsi populasi. Sedangkan statistik dari sampel itu ditulis theta atau pi. Itu bisa berupa rata-rata sampel, simpangan bakunya, proporsi sampel. Dalam statistika inferensia, statistik theta inilah yang dipakai untuk menduga parameter theta dari populasi. Jadi sangat jelas ya di sini bahwa yang kita pergunakan itu dari sampelnya ini gitu ya. Untuk menduga parameter theta dari populasi. Nah, parameter populasi ini statistik sampel. Tabel ini menyatakan simbol-simbol dari parameter populasi dan statistik sampel. Untuk parameter populasi, ukuran populasi itu disimbolkan dengan N kapital, kemudian rata-rata populasi itu mu, dan simpangan baku populasi itu to ini, proporsi populasi itu P kapital. Sedangkan statistik sampel untuk menyatakan ukuran sampel itu N, rata-rata sampel itu X bar, simpangan baku sampel itu S kecil, proporsi sampel itu P. Tapi ya, proporsi sampel itu ada yang nuliskan P topi. Dikasih garis di atasnya P itu ya. Oke. Nah,
Teori pendugaan dikenal dua jenis, pendugaan atau estimasi, yaitu yang pertama, pendugaan titik atau estimasi titik. Yang kedua, pendugaan interval atau estimasi interval. Penjelasannya dari pendugaan titik itu begini maksudnya. Misalkan ya, kita mau menganalisis parameter populasi dari nilai mahasiswa Unira. Lalu ambil sampel 50 mahasiswa. Setelah dianalisa, rata-ratanya adalah 90. Nah, rata-rata 90 dari nilai sampel itu dapat kita jadikan sebagai parameter populasi. Berarti kita langsung memakai rata-rata dari sampel itu yang dianggap sebagai parameter dari populasi. Itu yang kurang lebih contoh dari pendugaan atau penafsiran yang menggunakan pendugaan titik. Sedangkan untuk pendugaan interval itu berarti kan nanti nilainya itu tidak berupa bilangan, bilangan yang tunggal gitu, tapi berupa interval. Interval itu maksudnya untuk memperoleh taksiran yang lebih tinggi derajat kepercayaannya, biasanya yang menggunakan interval taksiran atau disebut juga dengan selang. Taksiran di mana taksiran itu disertai koefisien kepercayaan yang dikehendaki gitu. Jadi nilainya itu nanti berupa interval kalau diduga secara interval. Saya ulangi lagi ya, kalau pendugaan titik tentang rata-ratanya misalkan, kalau menggunakan pendugaan titik, maka itu langsung dihitung berdasarkan parameternya itu gitu. Jadi kalau misalkan rata-rata, kita perhatikan dari sampelnya itu, X barnya ketemu berapa, berarti itu menjadi parameter diduga berdasarkan sampelnya itu untuk nilai parameter populasinya. Kalau pendugaan interval, rata-rata tadi itu tidak tunggal, tidak berupa nilai tunggal, tapi berupa di antara gitu. Misalkan kalau di sini tadi rata-ratanya 90, mungkin kalau kita gunakan pendugaan interval itu nanti rata-ratanya berkisar misalkan antara 80 sampai 92 misalkan begitu ya. Nah, kita lanjutkan ke hal yang lebih spesifik, penjelasan mengenai teori pendugaan. Yang pertama, pendugaan titik. Pendugaan titik X bar sama dengan sigma X dibagi N. Ini rumusnya rata-rata kan. Kalau untuk S kuadrat itu menggunakan S kuadrat itu disebut dengan varians kan atau ragam. Tapi ketika dijadikan S berarti ini nanti akar, berarti menjadi simpangan baku atau standar deviasi. Sedangkan untuk P topi ini X per N itu menyatakan proporsi sampel. Jadi ini parameter-parameter dari sampel kan ya. Nah, jadi untuk X bar ini itu menjadi penduga titik untuk mu. Mu itu apa tadi? Mu itu adalah mu itu rata-rata sebuah populasi yang berukuran N. Nah, untuk keperluan ini, jadi ambil sebuah sampel acak berukuran N, lalu dihitung statistik yang perlu. Misalkan X barnya ini. Jadi titik taksiran untuk
rata-rata mu adalah X barnya ini gitu. Jadi dengan kata lain, nilai mu ya, nilai mu besarnya itu ditaksir oleh harga X bar yang didapat dari sampel. Nah, gitu. Terus dan lainnya ini maksudnya sama ya, sama seperti mu ini maksudnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini contohnya. Nah, untuk mengetahui daya tahan sebuah baterai, diambil sampel random 10 baterai untuk diuji. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini daya tahan dalam jamnya. Ada 10 sampel yang diambil, di mana daya tahannya ini berbeda-beda, ada yang sama. Oke, di sini akan kita duga rata-rata dan deviasi standar populasi. Tuh. Kita dapat menggunakan X bar dan S-nya. Nah, maksudnya misalkan gini maksudnya ini. Berarti kita akan duga melalui rata-ratanya dan melalui deviasi standar populasi. Jadi setelah kita hitung, X barnya itu ketemu 2. X bar itu sudah kalian pahami kan? Di waktu statistik 1, bagaimana cara menghitung X bar atau yang barusan itu kan di slide sebelumnya ini jumlah data dibagi banyak data. Berarti ini kita jumlahkan daya tahannya, kemudian hasil penjumlahannya dibagi dengan banyak data, berarti dibagi 10. Ketemulah nilai 2. Nah, kemudian untuk standar deviasi atau simpangan bakunya S itu ketemu 0,1154. Penghitungannya sama, kita menggunakan rumus ini ya. Nih, sigma X min X bar dalam kurung kuadrat dipangkatkan 2 per N min 1. Ini juga ada untuk pengerjaannya di statistik 1 itu kan ya. Kita tinggal ngitung rata-rata dulu berarti. Kalau ingin menghitung simpangan baku kan, kemudian kita mengurangi setiap data dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan dan dari setiap pengurangan dari data itu dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan N-1. Nah, dari hasil penghitungan ini tadi, maka dugaan untuk X bar itu dipakai untuk mu. Jadi mu itu untuk menduga mu itu berarti memakai X bar ini. Nilainya adalah 2. Sedangkan untuk menduga standar deviasi standar atau standar deviasi populasi, simpangan baku dari populasi, maka menggunakan S ini. Jadi simpangan baku sama dengan 0,1154. Nah, ini yang disebut sebagai teori pendugaan. Menggunakan cara menduga menggunakan pendugaan titik atau estimasi titik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana kita menduga menggunakan pendugaan interval atau estimasi interval.